Semuanya salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabarnya teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk berpetualang menelusuri jejak sejarah kereta perhutani yang berada di area TPK Ploso. Jadi saya saat ini berada di TPK Perhutani Ploso, teman-teman, dan pemandangan di sini sangat indah. Maka dari itu saya akan segera membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di TPK Ploso. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, inilah begitu indahnya pemandangan yang berada di area TPK Ploso, teman-teman. Terlihat di depan kalian itu banyak sekali tumpukan kayu yang dihasilkan oleh hutan jati yang ada di Indonesia, ditimbun di sini, dan kemudian kayu jati yang berada di sini itu didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia dan juga diekspor ke seluruh pelosok dunia, teman-teman. Tak hanya kayu jati yang berada di sini, kayu trembesi juga ada di sini, kayu mahoni juga ada di sini, teman-teman. Dan tentunya hasil kekayaan alam yang berada di negara tercinta kita Republik Indonesia itu berkualitas nomor 1 di dunia, teman-teman. Kayu jatinya ini sangat banyak sekali, kayu mahoni, kayu trembesi yang berada di area TPK Ploso ini, teman-teman. Dan tentunya kayu jati, kayu mahoni, kayu trembesi ini sangat berperan penting dalam pembangunan di negara Republik Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dulu. Jadi teman-teman, kayu ini dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan bangunan-bangunan peninggalan kolonial Belanda dulu. Dan tentunya kayu jati ini selain dipakai untuk pembangunan, juga dipakai untuk bantalan lir kereta api pada zaman kolonial Belanda dulu, teman-teman. Dan alangkah senangnya lagi, teman-teman, di area TPK Ploso ini masih ada sisa-sisa jejak kejayaan sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia, teman-teman. Mengingat TPK Ploso ini itu terdapat jalur kereta api yang menghubungkan antara kota Babat menuju ke kota Jombang yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Babat Jombang Stromtem maskapai pada tahun 1900-an. Jadi di depan TPK Ploso, tepatnya di Jalan Arteri sana itu, di sana kan ada jalan raya itu. Nah, itu ada jalur kereta api Babat Jombang Stromtem maskapai yang menghubungkan antara dua kota, yaitu kota Babat menuju ke arah kota Jombang. Dan di Ploso sendiri ada percabangan kereta api yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1921, yaitu jalur kereta api Ploso menuju ke arah Krian. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Dan latar belakang pembangunan jalur kereta api, baik jalur kereta api dari kota Babat menuju ke arah kota Jombang dan jalur kereta api dari Krian menuju ke Ploso, itu dilatar belakangi untuk mengangkut hasil bumi berupa gula ke seluruh pelosok Indonesia tentunya. Dan di jalur kereta api Babat menuju ke arah Jombang itu terdapat 3 pabrik gula yang sangat terkenal, yaitu pabrik gula Ngelom, pabrik gula Ponen, pabrik gula Jombang Baru, teman-teman. Yang saat ini pabrik gula Jombang Baru ini masih aktif
memproduksi hasil bumi berupa gula di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Dan 2 pabrik ngelom dan pabrik gula Ponen itu sekarang sudah tidak beroperasi lagi dan bangunannya sudah hilang, teman-teman. Dan pada jalur kereta api Krian menuju ke arah Ploso itu ada pabrik gula yang sangat terkenal yang masih aktif hingga saat ini, yaitu pabrik gula Gempor Kerep. Dan ada 2 lagi pabrik gula yang sudah tidak aktif lagi untuk proses produksi gula, yaitu pabrik gula Balong Bendo dan pabrik gula Perning, teman-teman. Jadi latar belakangnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali pemandangan yang berada di sini, teman-teman. Saya senang sekali di sini meskipun di luar sana itu panas sekali, tetapi kalau di sini itu sejuk, teman-teman. Dan bukti bahwasannya di TPK Ploso ini ada jalur kereta api Perhutani, yaitu di bawah kalian ini adalah rel kereta Perhutani, teman-teman. Di sini adalah rel kereta Perhutani, teman-teman, yang menghubungkan antara TPK Ploso menuju ke arah ke sana itu nanti tembus ke Plandaan, teman-teman. Ke Plandaan, terus ke Jipurapah juga, ke Brangka juga, ke Marmoyo juga, teman-teman. Jadi karena wilayah kecamatan Plandaan itu terdapat kawasan hutan, maka pada zaman kolonial Belanda dulu, teman-teman, itu kan belum ada truk. Truk itu masih ada, cuma jarang sekali. Maka salah satu ide yang begitu sangat mendasari jalur pembangunan kereta Perhutani oleh pemerintah kolonial Belanda dulu itu untuk mengambil hasil hutan yang ada di negara Republik Indonesia, itu banyak menggunakan moda transportasi berbasis kereta api. Luar biasa sekali, teman-teman. Dan jalur kereta api Perhutani ini itu juga tersambung melalui jalur kereta api Babat Jombang. Tapi sejatinya stasiun perhentian kereta api itu sejatinya yang ada di Kota Ploso ini itu terletak tak jauh dari area TPK Perhutani Ploso ini, teman-teman. Tepatnya sekitar 1 km ke arah selatan. Nanti link dari stasiun Ploso itu ada di pojok atas sini, teman-teman. Di sini itu nanti saya akan kasih link mengenai stasiun Ploso. Jadi bukan di depan ini bukan stasiun, teman-teman. Ini adalah kantor Perhutani. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Dan jalur kereta Perhutani ini itu dinonaktifkan pada saat jalur kereta api Babat Jombang itu nonaktif, yaitu pada tahun 1981 jalur kereta ini sudah full nonaktif. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Saya akan terus mengajak kalian semua untuk berkeliling ke arah kantor Perhutani TPK Ploso yang ada di depan itu, teman-teman. Luar biasa sekali pemandangan yang berada di sini. Saya sangat senang sekali bisa mengabadikan video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dan teman-teman, saya mohon maaf kepada kalian semua bila penjelasan dari saya ini itu agak beribet, karena video ini itu adalah video dadakan, teman-teman. Jadi mohon dimaklumilah karena tidak
banyak persiapan yang saya siapkan dari rumah menuju ke sini itu tidak banyak persiapkan, maka dari itu sebatas yang hanya saya tahu saja teman-teman. Wow. Total jalur rel perhutani yang ada di TPK Ploso ini itu total sekitar ada 4 jalur rel yang menghubungkan antara TPK Ploso menuju ke arah TPK Blangkar yang berada di Kecamatan Plandaan, teman-teman. Wow, luar biasa sekali teman-teman pemandangan yang berada di sini. Saya sangat begitu senang bisa menemukan rel kereta perhutani yang berada di sini teman-teman. Itu suatu kebahagiaan yang hakiki di dalam kehidupan saya dan suatu kebahagiaan yang begitu luar biasa di kalangan teman-teman saya subscriber yang sangat cinta tentang sejarah perkeretaapian yang ada di Indonesia. Mengingat teman-teman, baik jalur kereta api yang menghubungkan antara kota A menuju ke kota B dan menghubungkan antara provinsi A menuju ke provinsi B, jalur kereta perhutani ini juga menjadi salah satu cikal bakal sejarah kereta api yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Tadi ada berapa jalur ya? 1, 2. Ini jalur ke-3 ini. Semoga saya bisa membaca identitas dari rel kereta api yang ada di sini, teman-teman. Kalau ada saya baca, kalau enggak ketemu ya saya lewati saja, teman-teman, karena sudah lama nonaktif, teman-teman. Jadi teman-teman, jika melihat dari label rel perhutani yang ada di sini, itu sudah pasti menggunakan lebar jalur kereta api standar di Indonesia, yaitu 1067 mm atau 1,067 meter. Wow, luar biasa sih. Di sini ada relnya ini terpendam ini, teman-teman. Sudah lama nggak beroperasi ya. Begini nasib rel kereta api nonaktif yang dulunya merupakan salah satu bagian dari jaringan kereta perhutani yang ada di Indonesia tentunya. Di sana itu kan ada jalan, teman-teman. Nah, di situ itu jalan itu ada rel kereta api milik Babat Jombang Strontium Maskapai. Dan di antara jalan ini kan ada gang itu, nah. Ada gang itu. Nah, kalau posisi gang tersebut itu kalau kita tarik garis lurus itu merupakan cabang rel kereta api jurusan Krian menuju ke Ploso. Wow, luar biasa sekali, teman-teman. Saya akan terus mengulas identitas dari rel kereta perhutani yang ada di sini. Tidak kelihatan tulisannya, teman-teman. Di sini tertulis Carnegie E, tahunnya tidak kentara, teman-teman. Carnegie E. Satu 1921. Untuk perusahaan apa ini?
Ternyata ini miliknya SS teman-teman. Staatssportwagen SS. Di sini terbaca SS, yaitu Staatssportwagen. Wow, luar biasa sekali teman-teman. 1921 miliknya SS. Jadi teman-teman perlu diketahui bagi kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, jalur kereta api yang menghubungkan antara kota Babat menuju ke arah kota Jombang selain dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Babat Jombang Struktur Maskapai pada tahun 1916, BDSM mengalami krisis ekonomi dan mengakibatkan perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda tersebut, yaitu perusahaan kereta api Babat Jombang Struktur Maskapai, mengalami kebangkrutan. Maka dari itu seluruh aset diakuisisi oleh perusahaan kereta api Staatssportwagen pada tahun 1916 silam. Inilah kantor TPK Perhutani Pelosok yang seperti yang saya katakan tadi teman-teman. Kantor ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda dulu. Terlihat jelas bahwa kantor ini adalah kantor peninggalan masa kolonial Belanda dulu. Itu terlihat di sini teman-teman. Di dinding-dindingnya kalau memakai batu klikir ini, memakai plester batu klikir ini, itu membuktikan bahwa kantor ini adalah kantor peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu. Nah, yang menjadi salah satu bukti bahwa saat ini saya berada di area TPK Pelosok, terlihat kan di depan itu layout atau denah TPK Pelosok. Pak, misi Pak mau masuk sebentar ya Pak ya. Ya, inilah bagian dalam dari salah satu ruangan yang berada di area TPK Pelosok teman-teman. Jadi kantor ini sangat kentara sekali bahwasanya bangunan kantor ini adalah bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu, dan apapun bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda yang tentunya memiliki nilai historis di negara Republik Indonesia ini, tentunya kita harus lestarikan agar generasi penerus bangsa Indonesia nantinya dapat menikmati sejarah yang ada di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Terlihat kan atap-atapnya itu, kalau menggunakan atap-atap kayu ini kentara banget bahwa betul bangunan ini adalah bangunan peninggalan dari masa kolonial Belanda dulu. Sejatinya kantor perhutani ini itu bukan stasiun teman-teman. Ini adalah kantor perhutani, bukan stasiun ini. Tapi kalau di area TPK Pelosok ini ada jalur kereta api, sudah tentu dulu pada saat kereta perhutani itu aktif, maka secara otomatis kantor ini juga berfungsi sebagai stasiun perhentian kereta perhutani pada masa kolonial Belanda dulu hingga Indonesia merdeka, atau hingga jalur kereta api perhutani ini dinonaktifkan pada tahun 1981 bersamaan dengan penonaktifkan jalur kereta api dari kota Babat menuju ke kota Jombang. Luar biasa sekali. Toiletnya masih klasik itu. Yang ini jalur keempat ini. Betul kan?
teman-teman. 1, 2, 3, 4 di sana. Jadi total jalur kereta Perhutani yang ada di sini itu ada 4 jalur, teman-teman. Dan teman-teman, sedikit informasi kepada kalian semua, jalur kereta api dari Krian menuju ke arah Ploso itu dinonaktifkan pada tahun 1975 oleh perusahaan jawatan kereta api dikarenakan kalah dengan moda transportasi lainnya. Dan jalur kereta Perhutani ini tuh dibangun oleh perusahaan kereta api Stadspoorwegen, melainkan oleh divisi Perhutani era kolonial Belanda dulu, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua, tetap terus jaga kesehatan dan tetap terus berpapada di jalan keluarga Anda menuju rumah, dan jangan lupa untuk selalu berdoa setiap saat, karena berdoa ialah salah satu kunci penghubung diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta kita, teman-teman. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, teman-teman. Teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kurniawan Kesyanto dari Kecamatan Ploso melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.